akan ada acara di DPR, ya. Dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, maaf, terima kasih, dan Pak Anang Pertiwi sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Maika juga ya waktu itu katanya Gibran itu ada 2 rapor, yaitu rapor kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA kalau 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya, ini katanya, ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya di dalam kami di dalam. Tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan di dalam. Dan kami sudah minta berkas itu, tapi mungkin harus kita minta dengan Pak Jamada tadi, kita harus minta dengan kita hadirkan di persidangan. Jadi di PT-UN, ya, atau nanti melalui Pak Subhan, itu juga, ya, Pak Subhan yang sedang berjuang juga untuk menggugat Gibran. Dan yang paling menarik adalah konon. Tadi Pak Eko Sutanto mengatakan Gibran itu meneruskan di UTS Insert ini untuk kelas 11, kelas 12-nya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Faktanya dia tercatat di Kemendikbud ini itu juga hanya setahun di situ. Jadi itu pun sudah nggak cocok. Lebih faktanya lagi dari Pak yang ada di Sydney, ya, mengatakan Pak Iksan Katonde. Pak Iksan mendengarkan kabar juga langsung ketika dia ngantar Gibran itu tidak selesai ada di UTS. Saya akan maksimalkan lagi nanti ketika saya ada di Sydney, ya gitu. Saya akan tanya langsung baik ke UTS, ke Pak Iksan maupun dengan teman-teman Forum Diaspora Indonesia yang ada di sana. Ya nanti moga-moga ada orang, mungkin Bang Rismon mau ke Singapura ya gitu, untuk ngecek kalau ke FPISM misalnya. Yang jelas kembali. Yang jelas begini. Yang jelas hari ini kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat, ya, karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Bang Rismon silakan. Pokok. Oke, pemirsa dan rakyat semua yang yang menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar lulus SMA minimal, ya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok, ya, jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu, ya, kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alif. Ya, itu Alif satu. Ya. Poin yang kedua, ya, Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchard Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu, ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya, ya, pemahaman mereka kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insert kursus. Bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insert tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma.
Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12. Kelas 2, kelas 3 SMA. Itu kesimpulan mereka. Kelas 1 SMA-nya di Orchid Park Secondary School, kelas 2, kelas 3 SMA-nya di UTS Insights mengambil program diploma bisnis. Halo rakyat Indonesia, kalian dengarkan bagaimana manipulasi dokumen itu udah sebuah kebiasaan di Republik ini, khususnya di zaman pemerintahan Joko Widodo. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Saya tanyakan tadi. Ya, langsung ditanyakan Ya, langsung. Ya, persyaratan mereka yang mereka gunakan itu ada di sini. Penyetaran ijazah. Panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah. Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud saat itu. Ya, pada halaman 11 saya tanyakan tadi. Ya, huruf F ijazah atau diploma yang menjadi syarat untuk disetarakan itu tidak ada. Saya bilang, yang huruf F. Apa yang disetarakan? Bohongan. Ijazah, diploma, UTS Insights itu. Padahal dia mau menyetarakan SMK. Yang dipakai ijazah diploma. Satu itu. Ya, dua rapor. Rapor 3 tahun. Yang kedua, raport 3 tahun terakhir. Kacau kan? Raport. Di sini udah dijelaskan J. Raport 3 tahun terakhir. Yang dimiliki berarti raport kelas 1 SMA Orchid Park Secondary School. 2 raport yang lain mana? Dari diploma UTS Insights. Coba bayangkan. Raport kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, 2 raport lainnya dari UTS Insights berupa program diploma. Itulah yang menyebabkan lahirnya surat keterangan SMK grade 12. Harusnya kan di sini kalau kelas 10 adalah penyetaraan dari Orchid Park Secondary School, harusnya di sini telah menyelesaikan kelas 11 atau grade 11 dan grade 12 dong. Bukan grade 12 saja. Grade 11-nya di mana? Karena di Orchid Park Secondary School cuma kelas 10, hanya kelas 1 SMA. Kelas 11 12-nya diploma UTS Insights pengakuannya. Terus ini kenapa hanya grade 12? Harusnya kan grade 11 dan grade 12. Inilah pemirsa ya. Oleh karena itu besok ya kita menunggu jawaban dari Wamendikdasmen kepada Pak Roysudon, nomor HP-nya sudah ada, dan kuasa hukum kami Pak Jahmada Girsang, untuk kami tunggu. Jawabannya gampang sebenarnya, yes or no. No, nggak apa-apa. No, nggak mau jumpa juga nggak apa-apa. Itu hakmu, mumpung belum diciduk KPK mungkin ya kan. Kalau yes, kapan? Yes, kapan? Kalau Anda takut, ya berarti Anda salah. Kalau benar, kita seminar ilmiahkan saja ini. Ya, oleh karena itu, saya tadi memberikan masukan kepada para tim hukum. Ada Bu Kurnia juga di dalam. Ya, ada Bu Kurnia juga membuka diri. Kalau begini, tipikal pejabat kita, kayaknya selalu kita berakhir di PT UN dan nanti di NO kan. Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita, siklus terus berulang, ya. Rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Ya, oleh karena itu, Mbak Beno mana? Mbak Beno. Mbak Beno dan semua segenap tim relawan, kalau besok kita tidak mendapatkan jawaban untuk bisa bertemu dengan Wamendikdasmen, maka silahkan para relawan, seluruh elemen relawan, kita arrange untuk mengeksekusi hak kita, berdemonstrasi secara tidak anarkis. Kayaknya mereka hanya paham bahasa keramaian. Ya, kalau bahasa formal begini mereka tinggal menghindar. Silakan di-arrange para purnawirawan jenderal dan lain seluruh elemen masyarakat. Tunggu
ya kita akan datang secara pakai suara toa mungkin, karena kalau cuma begini mereka nggak dengar, ya. Oke, sampai di situ pemirsa ya semua, kita tunggu besok jawabannya apa, ya. Tetapi itulah ya, saya simpulkan lagi, kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, kelas 11 dan kelas 12 diambil Gibran program diploma UTS Insert. Masuk akal nggak? Sebelum Pak Jamada, mungkin Pak Subhan ada masukan nggak? Ayo Pak Subhan. Ayo Mas Iwan. Oke.